Halo semuanya, selamat datang di Offset, obrolan setempat. Yeay. Yeay. Halo guys, oke di episode Offset kali ini yang Hmm. perdana kita bakal bahas apa Bang Oji? Kita bakal bahas anak muda apa iya nggak bisa punya rumah buat masa depan. Menarik tuh. Ya, menarik. Makanya itu kita datengin salah satu ahli dari properti. Adi punya properti yaitu di Sawangan, namanya Dekarta. Waduh, keren banget tuh. Kira-kira siapa, Vin? Nah, kita kenalin aja langsung narasumbernya yang ada di tengah nih ya, yang pakai baju merah. Nah. Bang Diki Chandra. Oke. Gimana Bang? Apa kabar Bang? Apa kabar? Sehat ya? Sehat semua ya. Rumah ada banyak ya? Alhamdulillah sudah. Kita ada beberapa proyek. Wih. Ya, Ini salah satunya adalah proyek Jakarta Sawang. Jakarta Jakarta Sawangan. Oke. Ini proyek ini kebetulan semuanya itu fine design. Baik. Dari segi rumahnya itu fine design semua. Terus lahan kapan itu dari nol semua. Oke, jadi kita nggak salah pilih narasumber nih ya, Oh iya dong. yang untuk kita kulik malam ini ya. Pasti. Nah. Berkaitan dengan topik kita nih, Bang Diki, anak muda. Nah, jadi ada yang bilang nih, Menteri, ada yang bilang katanya anak muda atau Gen Z di masa depan itu nggak bakal bisa beli rumah. Iya, Berkata susah lah punya rumah susah gitu. katanya. Nah, Iya, anak Siapa muda yang itu. bilang itu? adalah di pemerintahan sono. Iya, gitu. menteri. Oh, gitu ya. Iya. Menurut lu deh gimana? Nah, gimana? Pendapat kira-kira? lu gimana tentang berita itu? Ya, Setuju nggak? ya gua sebagai developer properti ya tentu nggak setuju banget. Nggak Dengan setuju Wih, banget ya. statement yang setuju, seperti guys. itu. Kan ya, Harusnya pemerintah itu membantu dong. membantu. Wah. Memberi semangat nih buat Betul, kaum betul. millennials nih. Ya, Supaya mereka bisa punya rumah. bukan Karena menebar ketakutan bukan ya. menebar ketakutan. Nah, Tuh. Jadi- Jadi banyak solusi cara gitu kan. Gimana caranya supaya kaum muda Nah. bisa punya rumah. Itu Oke. banyak cara. Hmm. Nah, jadi kita harus yang pertama harus mengubah mindset dulu. merubah mindset. Mindset. Oke, sebelum ke mindset nih, Mindset. ada beberapa pertanyaan yang bakal kita siapin. Mungkin Boleh. Bang Haji bisa. Untuk yang pertama nih, pertanyaan pertama nih, Pak Diki nih ya, Bang Diki nih. Sambil ngopi dulu juga Nah, boleh sih. nah. Kita santai-santai. Kira-kira nih, Dulu sebentar ya. ya seruput dulu. Santai aja, nggak apa-apa gitu. Hmm. Mau rokok-rokok dulu? Hmm. Kita formatnya Ngerokok. nyantai, Nah. ngobrol santai. Kira-kira nih, menurut Pak Diki apa aja sih faktor anak muda nggak bisa beli rumah? Faktor-faktornya tuh apa emang? Faktor anak muda Dibilang nggak bisa punya rumah. dibilang tidak bisa punya rumah. Nah, Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan ya yang saya bilang tadi adalah faktor mindset dari anak muda. Mindset ya. anak muda sekarang. Jadi Anak muda sekarang itu mindsetnya mereka itu tidak melihat mindset untuk masa depan. Jadi mindsetnya ngelihat apa? Masa lalu. Bukan masa lalu. Waduh, bahaya kalau Tapi masa apa lalu. yang sekarang ini terjadi itu kan mereka melihat gaya hidup. Mereka mementingkan gaya hidup daripada melihat ke masa depan. Oh, gaya hidup ya. Itu satu. Mm-mm. Terus ada juga faktor-faktor lain ya. Salah satunya faktor dari pemerintah juga ya. Zaman milenialis generasi apa tadi? Gen Z. Gen Z, Gen Z. milenial. Akan sangat sulit punya rumah. Karena ada faktor ditakutin juga nih. Nah, Berarti. itu harusnya tidak seperti itu. Harusnya tuh negara hadir ya Iya, buat itu, bagaimana membantu, caranya mereka support itu lah. bisa. Tadi gue tertarik tuh sama gaya hidup. Gue Hmm. juga sebenarnya juga melihat gaya hidup anak Gen Z Nah. ya. Sekarang Yang gini, agak, sekarang gini aja, gue tanya nih sama lu pada. hmm, Lu udah punya rumah belum? waduh, langsung di skakmat dong jadi tanya ya kita. Lu kan generasi Z nih sekarang, gue tanya sama lu, umur lu berapa? Waduh, gue mah masuknya Kita emang Gen Z ya? Gen Z Enggak ya? sih. Iya. Iya. Oh iya. Kalau gue karena baru kerja ya, jadi belum sih. Belum. Tapi punya cita-cita lah. Punya cita-cita punya Nah, rumah. Punya dong. pasti. Kapan? Aduh, kapannya Itu dia. Nah, di situ. Nah, di sini makanya kita mau
konsultasi nih ya. Konsultasi. Kita lihat dulu dari diri kita. Jadi nanti dari situ kita bisa berkaca apa yang harus gue lakukan nih supaya gue bisa punya rumah. Dengan usia gue yang muda seperti ini, memungkinkan tidak gue bisa punya rumah nih dengan usia yang gue segini nih. Nah, kita harus menata tuh hidup kita. Kebutuhan kita apa sih yang paling utama? Ada 3 kebutuhan. Kebutuhan biologis, bukan ya? Bukan. Oh, bukan dong. Itu kebutuhan yang Jasmani, rohani, rekening, ada pribadi. di sini kalau kita belajar di sekolah ya, ada yang namanya kebutuhan primer. Oh, Primer. Dan yang kedua adalah kebutuhan Sekunder. Apa sih kebutuhan primer itu? Ya, makan, Ya, salah tempat satunya tinggal, pertama apa yang pertama? makan minum. Kamu kalau makan telanjang mau nggak? Oh, pakaian. Nah, itu yang pertama adalah apa? Sandang. Sandang. Itu dong, sandang dulu dong. Jadi kelihatan gua agak Iya, SD jadi nilai kita- jelek. Iya. Apa namanya? Sama, apa lupa pelajaran. Pakaian dulu. Iya. Ya kan? Oh iya Setelah itu benar, apa? sandang, pangan, Baru pangan. Sandang, Pangan. pangan. Ya, kalau Pangan. kita cuma punya baju doang tapi nggak makan ya, Nah, itu dong kita. Satu. Dua adalah tadi pangan. yang ketiga adalah Pakan. Papan, Oh, papan papan. bukan maksudnya itu papan triplek. triplek Ah. itu bukan dimasukin di sana papan adalah Papan kebutuhan skateboard. untuk kita berteduh diri, yaitu Rumah. Iya ya, jadi sebenarnya dari SD pun kita sudah kita diajarkan. udah diajarin Tapi sih. sekarang bagaimana kita mengaplikasikan ke diri kita supaya kebutuhan semua itu yang 3 itu primer itu terpenuhi. Nah, ini berarti berkaitan sama prioritas dong berarti ya. Nah, itu tadi. Anak-anak sekarang biasanya soalnya itu sih duitnya pada habis. Nah, itulah yang Habisnya saya kemana bilang. tuh Bang Haji? Saya bilang itu mindsetnya itu harus dirubah. Mindset dirubah, gaya hidup juga harus Bener. dirubah. Anak muda sekarang apa trennya? Gaya hidup, foya-foya, visi foya, misi foya, ngopi, Ngopi 50.000. Iya. Jadi slot. judi slot ya. Kalau begitu terus kapan mau punya rumah? Cita-cita mau kaya judi slot. Nunggu jackpot kali. Ya. Ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah. Itu ya dari segi kebutuhan ya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita ini kaum muda itu bisa punya rumah? Nah, itu berarti tadi kan Bang Diki juga udah nyebut tuh bahwa dari SD kita udah diajarin nih sandang, pangan, papan. Papan berarti rumah kita udah disuruh Ya. tuh untuk mementingkan prioritaskan lah ya. Prioritaskan. Nah, cuman anak-anak sekarang tuh Bang bilangnya itu bahwa untuk papan itu bisa lah sewa aja, ngontrak aja. Nah, menurut lu gimana nih plus minusnya aja. sewa kontrak dibanding beli rumah? Itu kan berarti namanya mindset yang Kembali harus ke dirubah. mindset ya. Kembali ke mindset. Jadi mindsetnya harus dirubah dulu. Jangan gua ngontrak aja daripada gua kredit rumah. Misalkan kredit rumah 2 juta sebulan, gua ngontrak cuma 1 juta, mendingan gua ngontrak gitu kan. Nanti gua tabungin tuh sisa 1 jutanya buat nanti gua mau beli rumah cash aja. Oh gitu. Butuh berapa lama? Ya plus minusnya tuh berarti apa aja tuh? Harga properti, harga rumah, harga tanah itu tiap tahun akan naik. Yang 10% bahkan bisa mencapai 100% loh. Wow. Sebenarnya itu juga bisa buat investasi ya. Iya. Kalau lu beli rumah duluan daripada lu ngontrak, mending fokus rumah lunas bisa jadi investasi dong. Sudah pasti. Tidak Apalagi- ada istilahnya itu properti Jatuh. itu jatuh, bukan maksudnya jatuh, harganya turun itu tidak ada. Jarang ya. Kecuali kita jangan samakan kita beli properti itu sama dengan kita bicara beli kendaraan. Oh, Jangan samakan. Ya sama-sama kredit lah, tapi beda konsep. Ya kalau beli kendaraan nilainya akan menyusut, per tahun ya akan menyusut 10%. Sedangkan untuk beli properti itu akan naik 10%. Ketika mencapai 10 bulan kalau kurangnya 10% akan habis nilainya. Tapi kalau rumah properti itu tiap tahun akan naik 10%. 10 bulan setelah mencapai 100%. Kita beli pusat. Contoh tuh Bang. Bukan tiap bulan, tiap tahun. Oh, tiap tahun ya. Itu turun 10% kalau untuk kendaraan. Tapi Kendaraan. kalau untuk rumah itu naik tiap tahun itu 10%.
Minimal lah ya. Minimal Atau rata-rata 10%. segitu. Rata-rata segitu, tapi ada juga bahkan tergantung tempatnya juga. Tergantung daerah Tergantung tempat. tempatnya. Nah, di sini kita juga akan bahas Iya. bahas juga nih gimana sih triknya kita nih Oke. mencari properti Iya. yang nanti kedepannya akan sangat Oke, nanti kita juga bakal bahas tuh tips trik memilihnya. Mungkin Bang Oji bisa lanjut lagi tuh pertanyaannya. Berarti strategi dan solusi nih menurut Pak Diki apa nih buat mengebantu anak muda supaya punya rumah gitu? mindsetnya. Dari otak dulu sih. Setelah itu adalah niat. 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 Oh, bukan niat dulu malah. Mindset dulu kita rubah. Oh, mindset dulu. Mindset kita ke depan mindsetnya oke, mana nih? baru kita niatkan. Niatkan, betul. Niatkan untuk punya rumah nih. Hmm. Setelah itu baru action. Kalau kita udah niat tapi kita nggak action kapan? Benar. Actionnya dalam bentuk Niat. apa tuh berarti? Actionnya ya dalam ya bentuk Nabung dalam kah? usaha kita dalam bagaimana caranya saya mendapatkan rumah. Pertama ya mungkin bisa menabung Usaha. DP misalkan itu bisa. Terus bagaimana caranya apa yang kita inginkan, misalkan kita pengen kita lihat juga standarisasi kita ini. Misalkan, Ada standarnya ya, iya dong. masing-masing ya. Kita kan masing-masing bekerja, punya gaji, punya Penghasilan. ya kan. Nah itu kita harus melihat dari penghasilan kita juga. Ya. Itu jangan kita penghasilan UMR pengen punya rumah yang harga 10 tingkat. Kan sulit, ya kan. Kecuali bapak lo kaya. lu kaya. Gua kirain lu dapet jackpot. Jackpot slot ya itu. Adanya mah dompet melorot mah kalau itu. Jadi harus mempertimbangkan juga pendapatan sama rumah yang mau dibeli. Modelnya. Sebenarnya yang rumah yang kayak gimana Bang yang menurut lu ya cukup gitu. Ya, jadi kalau untuk kita ini ya untuk anda ini ya kaum generasi Z ini ya mungkin ada yang berpenghasilan UMR berapa sih sekarang Jakarta ini 34 lah ya katakanlah. 49 ya. 49 hampir 5 juta lah ya. Hampir 5 juta lah ya. Nah, itu untuk standarisasi ya untuk kelas-kelas baru lah itu kan. Cukup gak tuh sebenarnya buat mencicil rumah? Sangat bisa ya berarti. Sangat bisa karena apa? Sekarang ini banyak developer ya yang dia sudah bekerja sama dengan bank, sudah ada hubungan baik dengan bank. Bagaimana caranya nih konsumen ini bisa mempunyai rumah dengan DP yang sangat. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya juga banyak juga developer yang menyediakan apa bahasanya? Membantu anak-anak muda dengan harga yang terjangkau. Bisa dijangkau dengan kaum yang UMR. UMRis, gue baru dengar nih istilah UMRis. Ya seperti itu. Jadi jangan UMR-able. berkecil hati buat kita yang gajinya cuma sekedar UMR. Itu bisa punya rumah. Oh, jadi bank-bank pun membantu ya. Tapi kan melihat apa namanya kehidupan di Jakarta yang serba ya lumayan mahal. Kita lah. bicara Jakarta karena kita tinggal di Jakarta ya. Kita lumayan bicara mahal di ibu kota ya. Terus pengen punya rumah. Kira-kira tipsnya Pak Diki apa sih nih? Tips dan triknya biar yang gaji UMR. Mindset yang kedua adalah gaya hidupnya ditekan ya. Ditekan seminimal mungkin. Nggak usah lah kita pengen ngopi-ngopi di tempat yang mahal-mahal gitu kan. Ngopi di rumah kan bisa nanti. Bikin 3.000 dan 3.000. ya kan? Di jalanan loh 3.000 kita bisa ngopi. Starling. Daripada kita ngopi 50.000 mendingan kita ngopi 3.000 sama aja. Nggak beda jauh. Sampai finansial sehat barulah kita bisa mengajukan KPR. Ngomong-ngomong KPR, mungkin banyak yang belum tahu nih teman-teman nih Pak Diki. KPR itu apa sih Pak Diki? KPR itu adalah kredit kepemilikan rumah. Yaitu yang disediakan oleh bank ya untuk konsumen yang ingin mempunyai rumah tapi dia minim dana di awal yang besar. Jadi mencicil lah pada bank.
Jadi sebenarnya KPR pun ini adalah salah satu program yang bisa ngebantu ya. Soalnya kan kita kalau ngelihat juga kadang ada beberapa orang tuh di luar-luar yang menganggap KPR itu kayak mimpi buruk Iya. gitu lah. buruk ya, karena begini loh, kita jangan lihat dari satu sudut pandang, tapi kita lihat beberapa sudut pandang. Jadi kebanyakan begini, sudut pandang yang salah ya, dia cuma melihat dari segi matematis. Begini contohnya, misalkan kita ingin KPR misalkan dengan DP misalkan 20 juta. DP 20 Harga juta. rumah kita misalkan aja nih, kita misalkan harga rumah 200. Ada tuh. Ya, Oh ada Ada. ya. Nanti kita spill ya. Oh, boleh. Harga-harga. 200 juta, rumah 200 juta. Ya, Ada. Ih. Oh, gua kira di Jakarta MM-an semua. Heeh. 1 meter, 2 meter gitu. ada itu. Ada ya. Dan saya Nanti kita sedang- spill. sedang buat nanti kita spill. Wah, ada Wih. nih, Bang. Editor nanti Nanti ada. bisa Iya. kasih ya. Lumayan tuh guys, rumah Oke. di bawah 200 juta. Tadi Ya. DP 20 dengan harga 200, 300. 200 kan dengan harga 200 juta. Kita yang kaum milenials dengan penghasilan 5 juta, 7 juta itu jangan terlalu bangun kayak gitu, rumah yang harga Oh. apalagi di Jakarta gitu kan. Ya sulit, memang benar sulit ya, karena di Jakarta udah luar biasa harganya. Oh iya. Kalau Emang Jakarta. harga per meter tanah saja udah bisa Alternatifnya 20-30 juta. alternatifnya mungkin bisa pinggir Jakarta. Ya, pinggir Jakarta lah, tapi yang kita aksesnya ke Jakarta itu Mudah, Oh, betul. setengah Oke. jam misalkan, Untuk atau 15 nggak nyampe menit. setengah jam, 15 menit kita sudah sampai ke tempat kerja kita. Itu dengan Ada ya. Jadi kalau misalnya dengan harga 200-300 juta DP 20 itu biasanya bisa kena berapa sih per bulannya? ya, kalau untuk harga 200 juta per bulannya sebenarnya untuk standarisasi gaji UMR itu Masih terjangkau lah ya. masih terjangkau. Masih Apalagi bisa. dengan kaum muda yang umurnya baru 20, 25. Jadi begini, KPR itu ada apa istilahnya panjangnya tahun ya. Panjang itu. Berapa lama tempo berapa lama kita bisa mencicil Melunasi. KPR secara kredit, rumah secara kredit itu berapa? Contohnya seperti misalkan umur kamu namanya siapa? Alvin. Alvin umurnya misalkan sekarang 20. Ya. Itu maksimal Anggap batas umur maksimal untuk KPR itu ada 55 tahun. Jadi kalau misalkan Alvin sekarang umurnya 20 tahun, Alvin itu bisa mencicil KPR rumah itu berarti 55 dikurangi 20. 35 tahun. 35 tahun. Oh. Itu bisa ada. Jadi batasnya 55. Batasnya 55 untuk yang karyawan ya. Karyawan. Terus tapi ada juga yang Tergantung bank-bank juga nggak? Profesi, ada juga profesi. Oh, Kan tergantung itu lihat dari profesi kita. Profesi kita apa? Sebagai karyawan, sebagai dokter, atau sebagai wirausaha. Jadi beda-beda. usaha. Tapi Beda-beda. Ada pengklasifikasian. rata-ratanya 55 lah ya Tapi untuk kebanyakan standarnya. 55 tahun. 55 tahun. Baru tahu juga gue tuh. Ini ilmu kita nih. Bagi yang keberatan nih, misalkan dia gaji UMR tapi dia pengen punya rumah tanpa DP, kira-kira itu bisa nggak sih gitu tanpa ada DP? Bisa. Jadi Tapi menyediakan juga yang tanpa DP. kita menyediakan. Waduh. Wah, Oh, ada juga. menarik nih. Oh, jadi tergantung developer juga ya? Tergantung developernya Tergantung juga. Bagaimana Wah. hubungan developer dengan bank seperti itu. Kalau gitu bisa tuh. Hmm. Gimana Bang? Berarti kan ada juga nih developer yang suka main-main juga. Kadang pergi, nggak tanggung jawab, atau belum dibangun. Wah, ini Ya, berarti kita bisa tanya juga nih tips memilih developer ya. Gimana tuh? Developer Abang amanah nggak nih? ya insya Allah. Oh, insya Allah. Insya Allah. Gimana Bang tipsnya? Oke, Memilih ya. developer biar kita nggak... Jadi dalam kita Minum dulu. Minum dulu. Oke. Ngerokok Ini juga saya nggak lagi apa-apa. enak badan nih. Oh, lagi Karena enak. saya datang. Oh Iya, karena pembahasan kita ini menarik nih Iya. buat masa depan kita juga, buat ilmu juga buat kita. Saya jauh-jauh nih datang ke sini nih. Wah, lihat teman-teman nih. Jauh banget sih memang. Sampai mana kita tadi? Tipsnya tadi Bang, Tipsnya. memilih developer. Jadi pertama memilih rumah dulu. Rumah itu kan dibuat oleh developer. Oke. Kita mau punya rumah, kita juga harus lihat developernya. Developernya itu terpercaya atau tidak. Bisa tahu terpercayanya
ya sekarang ini kan sudah zamannya canggih. Ya kan Hmm. kita punya handphone, kita gunakan handphone. Misalkan dari beli rumah ini, oh namanya udah ada kan, misalkan oh ya kayak ini Kata Sawangan, itu kan kita bisa ketik di Kata Sawangan. Di Google. Itu masih ada kan orang Informasi-informasi. beli. Itu kan apa dari komentar-komentar, kan developernya siapa, misalkan di situ klik aja, nanti kalau pernah bermasalah pasti akan ada. Oh gitu. Seperti itu. Itu Juga bisa salah di satu tracking cara. di Google ya. Tracking di Google salah satu cara. Terus satu lagi, biasanya kalau kita beli rumah secara KPR itu biasanya Jadi yang KPR itu biasanya udah pasti aman. tidak pasti, tapi 89% itu aman. Aman. Karena masih ada juga yang contoh-contohnya dulu ya, nggak saya sebutkan lah itu. jangan. Yang luar biasa besar itu ya. Oh, jangan. Dulu tuh ya. Iya. Cari aja lah di Google nanti Cari lah ya. Google lah itu tingkat itu kan. Udah Ya. KPR tapi hilang. Tapi tak taunya Kayaknya di negeri sebelah sih. nah, itu di negeri Konoha itu. Ada sebenarnya, jadi saya nggak bisa bilang 100% aman. Iya, Tapi iya. kan, tapi kemungkinan ya 90% aman lah. Kenapa bisa dibilang aman, Bang? Karena kan ini kan kita bekerja sama dengan Bo- bank itu tidak sembarangan dia dalam memilih mitranya. Developer ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan nih developer kita mau cari ini supaya konsumen ini banyak nih, nggak sembarangan. Itu ada analisanya, ada tim analisa dari segi segi surat-suratnya, kepemilikan tanah lahan tersebut. Iya. Dicek sama dia. Gimana, apakah sudah SHM atau belum, apakah sudah pecah atau belum, apakah sudah ada IMB-nya atau belum. Jadi bank ini juga bertindak sebagai ini ya, penganalisa. Iya. Bisa untuk auditor ngecek juga ya, Iya, sebagai auditor lah ya. Auditor. Apakah layak nih developer ini kita kerjasamakan. Oke. Terus Bang, ada lagi nggak tipsnya selain dua tadi? Itu salah satunya ya. Jadi kita memilih kalau bisa ya, kalau misalkan memang punya dana yang lebih besar ya bisa juga dengan cara cash, itu lebih baik. Ya kan? Tapi kan kita kan kaum milenial ini kan dengan gaji segitu, misalkan kita harus ngumpulin duit 200 juta, butuh berapa tahun, sedangkan kita bisa saving aja dengan gaji 5 juta, paling besar juga 1 juta. Bisa nggak nyumbang 1 juta sebulan? Harusnya sih bisa ya. Bisa. Kalau kita bisa mengurangi sih. gaya hidup dan Mengurangi lain-lain, gaya hidup. itu bisa, harusnya bisa. Harusnya bisa. 1,5 juta pun dengan penghasilan 5 juta harusnya bisa. Harusnya sih bisa sih, Bisa. apalagi yang Kalau belum dia, punya keluarga ya. Iya, belum punya keluarga, makanya dari itu sebelum dia punya keluarga, sebelum dia punya istri dan punya anak, ada studi bandingnya tentang keluarga ya. Studi kita agak melenceng banding. dikit ya. Iya. Jadi itu Penelitian lah ya. penelitian. Dan itu pun terjadi sama saya. Waduh, ternyata pengalaman pribadi guys. Jadi, Boleh nih jadi, diceritain. Ini kan Buat pelajaran ya. Buat pelajaran, betul. Nggak apa-apa lah. Pengalaman Menarik, baik kita menarik. buat pembelajaran supaya kita tidak terulang lagi. Oke. Lanjut Bang Jadi Diki. gini, kita terlalu tidak memikirkan masa depan. Gue punya orang tua, ceritanya gue tinggal sama orang tua. Karena itu tidak baik untuk masa depan rumah tangga kita. Akan banyak sekali masalah di dalam rumah tangga kita apabila kita tinggal sama orang tua kita, mau orang tua kita atau mertua kita. Ada aja lah ya. Pasti akan ada masalah. Pasti ada campur tangannya tuh. Kita mau ini, udah pasti. orang tua bilang nih. Dan itu banyak terjadi perceraian karena Waduh. Jadi salah satu biar mengurangi perceraian, beli rumah sendiri. Punya rumah sendiri. Iya, itu rumah ya sendiri. seperti itulah gitu kan. Ya misalkan kalau kita dari sekarang ya kalau bisa ya punya rumah sendiri. Ya kalau yang misalkan belum punya rumah sendiri, dia masih di rumah mertuanya atau rumah tuanya ya Iyalah. baru Sambil nyicil lah ya. sambil cari-cari rumah Iyalah, KPR. Cari rumah KPR. Itu solusinya seperti itu untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Oh iya Bang Diki, saya mau nanya nih, kalau KPR itu banknya itu harus dari developer apa kita bisa milih? Ya, milih ini bank. pertanyaan bagus. Oke. Nah, jadi developer itu biasanya dia sudah kerjasama lah sama bank tertentu ya. Iya. Kalau untuk KPR kan di sini ada yang disebut dengan KPR ready itu biasanya itu
berarti rumahnya itu belum ada. Jadi Hmm. saat kita oke, mau dengan rumahnya, sudah ada gambarnya, sudah ada rumah contohnya, kita sudah oke, terus kita akad sama developer, rumah itu langsung dibangun sama developer. Oh, oke. Itu namanya rumah inden. Oke. Tuh. Jadi tadi apa pertanyaan tadi yang tadi? Bisa Bisa milih milih bank. nggak banknya Oke. apa sesuai dengan developer tentukan kalau gitu. untuk KPR inden itu biasanya dia sudah kerjasama sama developer. Kerjasama sama banknya ya. Banknya sudah ditentukan developer. Oh, aja. ditentukan berarti. Oke, oke. Tapi kalau untuk KPR ready itu kita bisa. Kita misalkan biasanya di bank apa nih yang kita udah biasa itu bisa. Jadi kan kalau KPR ready itu tidak memerlukan PKS. Perjanjian kerjasama antara developer dengan bank. Kalau ready itu tidak perlu PKS pun bisa. Tapi kalau inden itu developer harus kerjasama. Oke. Jadi kalau misalnya kan ada nih beberapa nih ya yang takut gitu. Karena ada bank-bank konvensional maunya bank-bank yang syariah gitu. Kira-kira nih Bang Diki nih sebagai developer menyediakan juga nggak kayak gitu? Ya, saya juga menyediakan Kerjasama dengan bank yang syariah ya. Jadi ada bank konvensional yang ada juga bank syariah. Bank syariah juga disediakan ya. Jadi teman-teman nggak usah takut tuh. Bahkan saya juga menyediakan dengan sistem cash bertahap dan Gimana lagi tuh? kredit developer saya juga menyediakan. Gimana tuh Bang Diki? Mungkin beberapa teman-teman di sana kan mungkin nggak ada yang tahu. masih asing ya. Iya. Kredit developer masih asing. Itu gimana? Jelasin Kredit coba. developer itu ya. Saya aja nggak tahu. Berarti kredit yang tidak menggunakan bank. Jadi langsung ke developer berarti. Betul sekali. Jadi langsung developer, cicilan langsung developer. Cicilan. Itu cicilan flat. Itu cicilan flat tanpa bunga. Bisa gitu. Bisa Terus seperti itu, cuman memang DP-nya besar. oh, agak banyak tuh. Kenapa? Ya karena kan tidak menggunakan bank kan ya. Kalau bank kan developer kita dapat duit nih, cash dari banknya. Dari bank. Nah, kalau ini kan kita modal. Kita kalau kredit developer itu berarti kita mengeluarkan modal yang besar. Gitu kan, selain Udah lahan, bisa. terus kita harus membangun rumah itu kan, makanya DP-nya agak besar. Jadi kalau untuk kaum milenial ini, kaum generasi Z ini mungkin ada berat. Tapi sebenarnya kalau yang cicilan ke developernya ya, berarti bisa sebenarnya lebih enak ya sebenarnya karena flat. Cuman PR-nya adalah DP-nya besar. Jadi mungkin buat teman-teman nih bisa jadi alternatif dari sekarang bisa nabung dulu nih. Ya misalkan yang punya rezeki ya, punya rezeki agak banyak, misalkan dia punya rezeki. Kayak contohnya gini, saya ada apa namanya, salah satu project itu saya harga rumah itu di bawah 200. Oh ada. Ada. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Itu saya selain dengan KPR Bank, saya juga buka dengan sistem kredit developer tadi. Kredit developer syariah. Jadi akadnya jelas ya di awal. Jelas. Ini tapi saya juga mau memberikan apa namanya, pengetahuan juga nih, kita juga harus hati-hati juga. Kadang-kadang banyak juga yang nakal. Developer nakal. Nakalnya kayak gimana tuh Bang? Nakalnya gini, jadi developer ini ya mungkin dia bukan developer besar ya, dananya minim lah gitu kan, tapi dia developer, jadi dia beli lahan itu dengan cara termin seperti itu kan, jadi bukan lahan dia. Termin itu maksudnya dia menyicil ya teman-teman buat yang nggak tahu. Termin. Jadi lahan itu belum lunas ya, tapi udah dijual. Tapi sama orang lain berikan kepada developer ini. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu termin tadi, jadi ada developer menyicil tanahnya ibarat belum lunas udah dijual, terus kabur. Jangan kabur dulu ya. Jadi ada panjang nih. Agak panjang. Ya. Ada beberapa oknum ya. Jadi bisa menjadi waspada juga ya. Itu kalau kita mau memilih rumah yang seperti itu, kita harus cek benar-benar dari legalitasnya, pemilikan lahannya, kita harus cek, tanya itu dengan lingkungan sekitar. Jadi itu boleh buat teman-teman tuh tips ya. Tips juga tuh, tips tuh. Jadi kalau mau pilih rumah nih, karena memang marak nih di daerah Depok,
Jakarta. Samping-samping Jakarta. Samping-samping Pinggiran Jakarta lah, Jakarta itu iya. marak itu, banyak kejadian seperti itu, kita harus hati-hati. Jadi harus dicek dulu Cek apakah dulu. lahannya itu Aman, aman seperti itu. atau Developernya termin. apakah amanah. Legalitasnya Nah, jelas. kalau Bang Dikit ya kan? sendiri nih yang proyek-proyek yang lagi dikerjakan, ini lahannya udah kebeli semua. Nah, jadi proyek-proyek kebanyakan dari proyeknya sekarang kita sedang membuat ada 5 proyek. Wah, 5 proyek ini. Bisa pilihan tuh buat teman-teman. Dan semua lahan yang di sini adalah milik pribadi. Milik pribadi, jadi sudah Jadi sudah aman ya. aman atas nama developer sendiri. Ini dari bos besar saya itu Waduh, punya dia semua. ternyata atas nama bos dia. masih ada bos besarnya lagi. Iya, dia pun pasti punya bos lagi. Oh, Di atas pasti ada yang di atasnya lagi. Di atas langit ada langit emang. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya memang mau ke Bang Diki developer, nanti kita spill juga, editor nanti bisa nunjukin ya. Oh, apa tuh? Ada pesawat jatuh. Apa ini? Oh, ternyata ini salah. Wah, ini Brosur. ini brosur guys. Ini Boleh brosur Teman-teman. brosur dari proyeknya. Ini proyeknya Bang Bang Diki ya? Diki nih. Salah Ini satu proyek salah Bang satu Diki. proyeknya nih. Ini Dekarta Sawangan. Jakarta Sawangan. Nanti bisa cek juga di link ya. Nanti kita Iya. tampilin websitenya buat teman-teman yang mau ngecek. Jadi Jakarta Sawangan yang lagi di project Ya. Bang Diki ini, Proyek saya. Ini keren sih. harganya berapa tuh Bang? Ini Kalau yang proyek ini? Jakarta Sawangan ini rumah 2 lantai ya. Rumah 2 lantai. Rumah 2 lantai ini harga mulai dari 350 juta. sudah Dua mempunyai lantai. rumah 2 lantai yang sebagus ini. Nanti foto di Nanti editor. ada foto yang rumah yang sudah jadi, nanti tolong dikasih ya. Wih, Wah, Itu yang sudah jadi malam cantik sekali. ini 300. 350 juta. 350 juta. DP-nya Bang? DP-nya 0%. no. kan? Jadi- Kan? Kita ngambil Di nol. langsung nyicil angsuran pertama. Iya, ya. Keren kan? Jadi buat teman-teman yang bingung Ini bingung, aduh DP, berat di DP dan segala macam nih. Salah satunya developer kita, Jakarta Sawangan. Jakarta Sawangan 0% Sebenarnya bukan DP-nya. kami aja seperti banyak. Banyak ya, banyak Tapi ya. mungkin banyak yang tidak tahu. Ya boleh lah. Banyak Nanti yang buat teman-teman yang mau kepo-kepo, Ya. kita taruh alamatnya di link Iya. di bawah. Udah 2 lantai, terus Ini harga 300 harga jutaan, 300 jutaan. 2 lantai tanpa DP, Tanpa DP dan cuma masalah ada sertifikat sertifikat aman jelas. Karena apa? Aman. Karena lahan punya milik pribadi sendiri. Milik pribadi atas ya. nama sendiri. jadi nggak ada Ya kan? cerita-cerita nanti nagih-nagih lagi, nggak ada Sudah ya. dipecah semuanya, YB-nya sudah ada. Hmm. Kalau kita sudah berhubungan sama bank, berarti semuanya itu udah clear. Udah clear. Otomatis sudah clear karena bank nggak akan mau terima kalau itu belum clear semuanya Oh, persyaratan itu untuk oke. KPR. Gitu. Selain ini ada lagi nggak Bang? Tadi nyebut ada 5 kalau nggak salah ya. Ada 5, ini salah satunya. Terus satu lagi ada yang kita project untuk Di Bodos. Nah, itu nanti ya. nanti. Oke, nanti. Oke, Oh, rahasia. Itu Nanti bakal Kayaknya list bakal lagi. kayaknya bakal ada gebrakan yang Gebrakan yang luar biasa itu. luar Kira-kira biasa itu. Lebih murah lagi atau? Oh, jauh lebih murah. Ini yang saya bilang, ini untuk kaum-kaum yang UMRis tadi saya bilang. UMRis. Itu bisa nyicil. Bisa Itu banget. dari kita itu. Nanti akan kita sediakan nih buat Menarik ya. teman-teman nih. Buat Hmm. teman-teman semuanya Baru. nih yang pada gajinya UMR, saya menyediakan rumah dengan angsuran itu 1 jutaan. Wah, Ingat tuh, Loh, 1 jutaan loh, angsurannya. loh. nggak Tadi bahaya saya tak. bilang kan tadi, Bisa banget kita beli ya berarti Bang Oji ya. ya itu kan yang saya bilang itu seperti itu tadi. Orang yang gaji 5 juta UMR itu bisa punya rumah. Dan di Jabodetabek ya. Ya, masih di Daerah walaupun peng- ada ya pilihan udah. dikit lah. Daerah penghubung. Sawangan ya tadi udah kesepil juga Daerah sih. penghubung. Ah, Daerah penghubung. Jangan salah sama Sawangan ya. Sawangan itu Enggak. udah mulai keren loh Enggak. sekarang. Sekarang yang 2 lantai aja 300 jutaan. Gimana yang cuma satu lantai? Ya, seperti itu. Itu ada. Oh, ada ya. Ada. Itu Ini sedang kita patut ditunggu proses. sih. Kita Hmm. sudah cut and fill di sana, kita sudah buat unit contoh sudah ada di sana, unit contohnya sudah ada. Nah, Dan sedikit lagi itu kita akan bisa KPR bank. Yang untuk yang itu ya.
yang satunya, Yang project satunya. Project yang satunya nanti akan Ah, kita bicarakan nanti oke, nih. oke. di Dan part nanti selanjutnya nih. akan ada project-project lain. Tadi Ada nyebutin project 5 tuh. yang sangat membantu. Saya Jadi- sudah sempat ya, saya begini. Saya sudah sempat buat iklan tentang project saya yang terbaru ini, project yang rumah angsuran 1 jutaan itu Ai. banyak yang nggak percaya gitu. Ya iya Ini saya benar nih Pak, ini rumah segala bisa segini Saya- angsurannya. Gitu. saya aja geleng-geleng. Di daerah Jabodetabek 2 lantai sebagus itu loh Di tadi. bawah 200 juta gitu kan. Dan ini ada Ini lagi nih. bener nih rumah ada di daerah Depok di bawah 200 juta. Depok Ya, lagi ya kan? Ya benar. Deket Ibu, banget dari benar. Kalau Jakarta. Ibu Sekarang, kurang percaya, ya silakan survei. Oke, bisa disurvei langsung ya. Bisa. Ada tempatnya ya. Ada. Sekarang daerah Bogor aja tuh udah sangat mahal loh. Ini tuh di Depok tapi murah banget gitu. Depok Ya. itu Jakarta, selatan Jakarta. Ya, selamat. Iya. Masih oke Wah, sih. Ya, ini Jadi memang nggak ini ya, nggak terlalu ngambil banyak lah ya untungnya. Ya. Jadi untungnya memang buat teman-teman ngebantu biar bisa punya rumah bisa sendiri. punya rumah gitu kan. Juga kita ingin membantu pemerintah lah ini kan Iya. yang Wah, tuh teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi yang mau punya rumah sendiri atau meskipun nggak ditempatin tuh rumahnya bisa juga buat investasi ya. Bisa dikontrakin investasi. misalnya. Dikontrakin Nah, atau mau ditunggu berapa tahun juga ya bisa. ada kenaikan ya. Daripada begini. Di Depok itu kita kalau mengontrak ya saya kasih tahu klasifikasinya nih kontraknya. Di Depok itu kita kalau Ada mengontrak- klasifikasi. Iya, ada klasifikasi rumah petakan. Sebutnya Oke. ada klasifikasi rumah klaster Mm-mm. untuk dikontrakin. Ada yang lebih besar lagi klaster 2 lantai. Itu ada klasifikasi harganya tuh beda-beda. Beda-beda. Ya, untuk terendahnya itu yang petakan itu paling murah itu udah 700 sampai 1 juta per bulan. Apalagi yang ini 2 lantai. Klaster 2 lantai. Harus dengan yang sekarang yang nanti nih proyek yang akan kita bicara Oke. nanti itu kan rumah murah 2 kamar ya, rumah 1 lantai angsuran 1 jutaan. Nah, kalau untuk kontrakan di dalam klaster itu pasarannya itu yang dengan 2 kamar itu Ya. itu 1,5 itu paling murah. Wah. Jadi bisa banget 1,5 ya. sampai 2 juta per bulan ngontrak daripada kita ngontrak 1,5 sampai 2 juta. Mendingan kita KPR rumah. Berarti Ya cocok nggak nyampe banget. 2 ya. juta, 1,5 juta sudah bisa ada mulai 1,2 itu ada angsuran 1,2. Jadi masih terjangkau sekali ya teman-teman ya. Iya. Cocok banget buat lo semua yang mau investasi. Iya. Itu dia, ngembangin bisnis lo supaya nanti pas ditanya calon mertua, kamu udah punya apa? Aku punya rumah. Waduh. Gitulah. Langsung Iya sah. lah. Besok Nah. Ya udah langsung. langsung Akad. nikah. Nah. Udah akad rumah, akad ini juga, Pernikahan nikahan juga. Harus Aduh. berbobot punyanya tuh. Kamu punya apa? Saya punya rumah. Jangan pas ditanya kamu punya apa, kamu punya benih di dalam perut anak bapak. Nggak boleh. Jangan dong. Astagfirullahaladzim. Jangan. Saya punya rumahnya. Pak. Rumah. Punya rumah. Nah, harus diubah mindsetnya. Rumah. Oke, nah jadi buat teman-teman nih nggak usah khawatir lagi, nggak usah bingung-bingung lagi. Ya, jadi insya Allah kalau kata orang-orang insya Allah kalau punya rumah ya kalian mungkin berat-berat di awal tapi anak-anak kalian nanti lebih Iya. aman, lebih nyaman. Saya juga ada nih. Oke, terakhir nih pesan dari Bang Diki nih. Terakhir nih ya. Nah, terakhir ya. Iya. Tadi kan saya sudah sebutkan kita harus lihat dari beberapa sudut pandang dalam bentuk bagaimana apakah kita harus punya rumah atau tidak. Mm-mm. Oke. Jadi terkadang kita melihat dari sudut pandang matematis saja. Jadi begini, tadi kita udah bicarakan tapi tak potong jadi kita bicara yang lain. Oke. Yang tadi saya bilang itu harga rumah misalkan 200 juta. Ya, misalkan harga rumah 200 juta. Nah, kalau di KPR bank itu kan nyicil ya. Nyicil selama 25 tahun. Oke. Kita ngitung angsuran misalkan 1,5 juta. Kita hitung selama 25 tahun ya memang hasilnya jadi besar sekali. Jadi besar. Dari harga rumah 200 juta bisa menjadi 500 juta. Ya itu hitungan matematis benar, hitungan matematis. Mm-mm. Itu dilihat dari satu sudut pandang. Sudut Tapi pandang yang jangan, lain? Jangan melihat dari sudut pandang itu aja. Ada banyak sudut pandang yang lain. Contoh. Contoh ya, kita jadi punya rumah ya kan, kita dengan menyicil misalkan menyicil 1,5 juta, kita jadi
Punya rumah Dan pribadi. properti itu kan saya sudah sebutkan tadi, tidak akan ada yang namanya properti nilai jualnya menjadi turun, itu turun, nggak ada. bener. Udah pasti akan naik. Terus ada lagi namanya inflasi. Oke. Namanya inflasi. Jadi nilai tukar mata uang semakin lama itu semakin Tinggi, rendah atau semakin bener. tinggi? Makin tinggi sih. Tinggi. Nilai Oh, nilai Oh, tukarnya nilai tukarnya akan semakin rendah. Makin rendah ya? rendah. Iya. daya ininya ya. Iya, semakin itu namanya inflasi. Inflasi akan terus ada. Jadi misalkan begini, kita punya uang 100.000 sekarang, bisa beli apa nih 100.000? Bakso 5 mangkok kali. Bakso, iya. kan juga bisa. Lo buat traktir nih, Iya. habis tuh bertiga nih, 100.000 tuh. 100.000. 20 tahun yang akan datang. Coba 100.000 bisa nggak beli 20 tahun yang akan datang nih? Iya. Beli semangkok tuh laku nggak kira-kira? Kemungkinan nggak laku. Aku sih. Karena nilainya Kuahnya sudah- doang, Bang. Iya, karena nilainya sudah turun. Sudah turun. Iya, iya, Benar, iya. Gue benar, zaman benar. SD aja bakso 5.000. Iya. Goceng. Seperti itu. Jadi Sekarang udah Jadi 25. nanti dengan angsuran kita yang sekarang 1,5 juta, Hmm. mungkin dengan gaji mereka terasa berat, tapi yakin pasti bisa. Menarik. Nanti di 20 tahun yang akan datang saat rumah kita udah mau dicicil, 1,5 juta itu nggak ada artinya, nggak ada artinya. Mungkin 1,5 juta itu cuman kita bisa buat beli bakso mungkin 20 tahun akan datang. Ya. Kita nggak tahu kan, Ya. inflasi nanti seperti apa kita nggak tahu. Jadi setidaknya kita sudah mengamankan punya rumah Gue ya. sedikit mulai ke trigger sini buat memiliki rumah. Apalagi tadi ya Ah. harganya itu ya. Makanya itu apa namanya? Gue pengen gitu memiliki ini gitu. Gue juga pengen sih. Kira-kira nih, Bisa nih. saya tanya nih sama Pak Diki. Kira-kira nih saya mau ngambil, kira-kira ada promo nggak nih? Wah. Buat saya nih khusus ya kan? Ya kali ya kan? Ada tenang aja. Ada promo Yang penting 99. bawa bangsa iklan. Ya. Ada promo ya pastinya. Ada promo. Dan Untuk buat- yang tahu info dari podcast ini nanti Dari- saya jabarkan. Waduh. promonya. Aduh, pokoknya lu ya yang nonton podcast ini bahkan ada promo buat lu memiliki Ini rumah namanya impian lu. Simbiosis mutualisme. Nah. Simbiosis mutualisme. Iya. Oke. Kapan lagi lu nonton podcast, lu dapat potongan harga buat di rumah? Jarang. sih. Jarang-jarang. Nanti kita bakal Ah, taruh juga ya di link ya. Ah. Oke. Keren. Jadi Iya. oke buat anak-anak muda Ah. mungkin bisa jadi pilihan ya nanti ya. Nah, bakal ada kode promo nanti bakal kita tulis di sini, kodenya adalah Offset. offset. Jadi kalau misalkan mau dapetin promo rumah, lu Di- harus memiliki kode yaitu offset. Tapi offset. tulis offset. Subscribe nggak? Iya, Harus. 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 Harus subscribe. Oke, nanti Subscribe, berarti gue like. tanyain nih ya. Iya dong, Tanyain harus. ya. Pokoknya yang mau Harus daftar, nunjukin. Ini Iya belum dong. nih, kalau udah ada, lu boleh Iya ambil dong. promonya berarti. Oke. Setuju, pokoknya setuju. harus subscribe biar dapat promo miliki rumah hunian yang Tapi mewah, tetap dengan tapi syarat murah. dan ketentuan berlaku ya. Betul. Oke, betul, yaudah. betul. Oke, thank you banget Bang Diki. Oke. Terima kasih banyak Oke. Iya. sudah Siap. membuka banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru Betul. dan kepanikan untuk tidak beli rumah. Ah. Akhirnya sekarang mulai luntur sih. Itu dia. ya. Bisa sih harusnya Mulai ya. tercerahkan lah kita yang Jadi kita nggak usah takut lagi ya. untuk Oke. memiliki rumah. Mungkin cukup itu aja. Cukup. Thank you Oke. teman-teman. Jangan lupa subscribe biar Like, kalian komen, bisa dapat kontennya. Jangan lupa komen juga. Nah, bisa follow Bang Diki juga di Instagramnya, nanti kita cantumin. nanti kita cantumin. Oke. Dan juga tadi ya, Kalau Dekarta Dekarta Sawangan ya. Sawangan. Dekarta Dekarta Sawangan. Bisa. Oke, thank you. Sampai jumpa di konten berikutnya. Pastinya di Offset. Obrolan Obrolan setempat. setempat. Dah, thank you. Thank you. Dadah.